Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita akan berdiskusi tentang subgrup khusus ya. Nah, ini motivasinya adalah kemarin pada saat kita berdiskusi tentang koset ya. Koset kanan itu tidak harus sama dengan koset kiri ya. Nah, di situ sebagai ilustrasi, nah kemarin waktu ngitung gitu ya, ini contoh sebelumnya kemarin kan kita bekerja dengan S3 grupnya, kemudian kita bekerja dengan H, subgrupnya adalah isinya adalah 1 identitas dan 1 2. Kalau kita hitung kemarin, koset kanan yang dibangkitkan oleh 1 3 itu hasilnya adalah itu ya, 1 3 1 3 2. Kemudian ini kalau Anda lihat kembali ya, kalau lupa catatan kemarin. Nah, kemudian kalau kita cari koset kirinya ya, cari koset kirinya kita akan peroleh 1 3 1 2 3 ya. Ini berarti kita peroleh bahwa koset kiri tidak sama dengan koset kanan ya, khususnya untuk 1. Berarti ada koset kanan yang tidak sama dengan koset kiri ya. Ini tak istimewa berarti ya. Nah, biasa. Nah, yang istimewa itu nanti kalau kita punya subgroup, semua koset kiri sama dengan koset kanan ya. Nah, di S3 kita punya subgroup yang seperti itu. Nah, jadi kalau saya sebut aja N-nya ini, ya. Kalau saya nyebut N ini Anda teringat apa? Ini subgroup khusus dari S3. Apa dulu? Waktu sudah kita berbicara waktu grup permutasi. N3 ini, ya nama khususnya adalah alternating subgroup ya. Simbolnya adalah A3 ya, ini di sini A3 ya. No recalling lagi ya. Belum lama loh, masa sudah lupa ya. Nah, di sini N-nya adalah A3. Nah, kita bisa menunjukkan bahwa koset kanan dari A3 ini semuanya akan sama dengan koset kiri. Tanpa menghitung. Anda tahu alasannya mengapa? Tanpa harus menghitung. Kita gunakan sifat-sifat koset dan teorema Lagrange. Ya. Order grupnya berapa? Order grupnya kok 3. 6. Order subgrupnya 3. Berarti banyaknya koset cuma 2. Ya. Padahal 2 koset yang berbeda pasti disjoin. Berarti hanya punya 2 koset. Salah ke satu kosetnya adalah H. Ya, H sendiri. Berarti koset yang lain adalah ya grupnya dikurangi H toh, karena disjoin kan? Betul? Ya. Koset yang pertama adalah sendiri, koset kedua ya grupnya dikurangi, koset pertama adalah N sendiri, koset keduanya adalah G dikurangi N, betul? Iya. Karena 2 koset itu kalau digabung kan harus sama dengan grupnya. Iya. Itu tanpa harus menghitung kan? Nah, berarti kalau kita gunakan argumentasi berdasarkan sifatnya, gunanya sifat itu nggak harus semuanya dihitung gitu ya. Ini kalau dihitung sama ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah kita lihat bahwa order dari S3 itu 6 ya. Kemudian ini order dari grupnya. Order dari N itu adalah 3. Berarti indeks ya, indeks. Nah, N di dalam G-nya adalah 2 ya. Indeks itu menyatakan banyaknya koset yang berbeda ya. Nah, berarti banyaknya koset kanan 2, banyaknya koset kiri juga 2. Nah, sekarang lihat koset kanannya. Nah, koset kanannya yang pertama adalah
N sendiri. N sendiri itu adalah koset yang dipangkatkan oleh identitas dan semua unsur yang berada di H, betul? Jadi berada di N, ya. Berarti ini kanan ya. N dikalikan identitas itu akan sama dengan N dikalikan 1, 2, 3, ya. Akan sama dengan N dikalikan 1, 3, 2, akan sama dengan N. Betul? Ingat sifat. Nah, kemarin ya. Koset itu sama dengan, jadi HA sama dengan H jika A berada di H. Ya. Ini identitas 1, 2, 3, 1, 3, 2 semuanya berada di N. Berarti koset yang, nah, berarti koset yang lain yang tidak muncul di N apa saja? Ya, selain ini, yaitu yang dikalikan di kanan ya, di kanan 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Nah, jadi, nah nanti pasti sama. Kenapa? Karena cuma ada satu lagi koset kan? Nah, kesimpulannya nanti berarti N dikalikan 1, 2 akan sama dengan N dikalikan 1, 3, akan sama dengan N dikalikan 2, 3, akan sama dengan S3 dikurangi N. Betul? Nah, gimana dong koset? Nah, koset kiri sama juga ya, belum kita hitung. Nah, koset kirinya identitas dikalikan N akan sama dengan 1, 2, 3 dikalikan N, akan sama dengan 1, 3, 2 dikalikan N, sama dengan N. Betul? Ya. Satu lagi sama dengan ini, ya toh? Berarti 1, 2 N, 1, 3 N, 2, 3 N akan sama dengan S3 dikurangi N. Betul ya? Berarti kalau kita lihat, ini koset kanan, semuanya akan sama dengan koset kiri ya. Ini untuk 3 unsur ini sama dengan ini. 3 unsur yang lain sama ya. Jadi kesimpulan kita akan kita peroleh itu, bahwa sigma N akan sama dengan N sigma untuk semua sigma berada di S3 ya, berada di G ya. Berarti akan kita peroleh jadi sigma N akan sama dengan N sigma untuk semua sigma berada di S3. Betul ya? Nah, berarti semua koset kanan sama dengan koset kiri ya. Terima kasih. Nah, subgrup yang demikian inilah yang kita sebut subgrup normal. Jadi di S3 punya subgrup normal yaitu A3 ya. N ini adalah A3. Nah, itu nanti definisinya secara umum seperti itu. Kalau kita punya G itu grup sebarang, kita punya satu subgrup. Kalau semua koset kanan yang dibangkitkan oleh subgrup itu sama dengan koset kiri, maka itu kita sebut subgrupnya adalah subgrup normal ya. Jadi definisinya seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita punya G itu grup, H itu subgrup dari G, H disebut subgrup normal atau grup bagian normal, normal subgrup dari G, dinotasikan ini. Kemarin kalau subgrup kan hanya terbuka gini ya, lebih kecil gitu ya. Nah, sekarang kalau ditutup menjadi seperti segitiga ini, simbol untuk subgrup normal ya. Jadi notasinya ini. Nah, jadi subgrup H itu subgrup normal jika AH sama dengan HA untuk semua A di G ya. Itu. Jadi kalau kita gunakan by definition, nah H itu subgrup normal dari G ini jika dan jika AH sama dengan HA untuk semua A di G. Ini adalah definisi ya. Berdasarkan sifat koset yang sudah kita pelajari dari 9 sifat kemarin, salah satunya ada yang mengatakan koset kanan sama dengan koset kiri. Apa itu? Yaitu A, H. A inverse sama dengan H, betul? Nah, jadi akhirnya normal juga ekivalen dengan sifat kemarin kan ya? Nah, jadi kita bisa ngambil sifat yang kemarin. Kok ini belum? Ya, sifat yang kemarin ini ya. Akhirnya normal ekivalen dengan A, H,
A inverse sama dengan H untuk setiap A di G ya. Nah ini sudah kita ambil dari salah satu sifat yang 9 kemarin ya. Nah itu. Jadi Anda menunjukkan suatu subgroup normal selain menggunakan definisi ini boleh menggunakan ini ya toh. Nah, cuma ini karena sama dengan berarti kan perlu dua hal yang kita buktikan, saling subset. Nah, oleh karena itu dimunculkan teorema. Ternyata tidak harus sama dengan, cukup subset saja ya. Nah, ini. Jadi teoremanya ini, teorema itu kan biasanya untuk memudahkan ya. Terlalu banyak yang dicek gitu ya. Nah, kalau menggunakan definisi ini adalah mudah kalau kita punya grupnya hingga, ya toh. Kalau grup hingga saja ya. Nah, kalau tak hingga ngitung ini kan nggak habis-habis. Nah, kalau tak hingga biasanya kita bisa menggunakan sifat ya. Ini contohnya sifat. Tapi sifat ini terlalu banyak. Nah, ternyata tidak harus sama dengan, cukup subset saja. Ya. Nah, ini berarti ini nanti normal juga ekivalen dengan mengatakan hanya ini A, H, A inverse subset dari H untuk semua A di G ya. Nah, ini jadi mengurangi pekerjaan ya. Jadi tidak perlu membuktikan yang H subset yang kiri kan. Nah, gitu. Nah, teoremanya. Berarti kita harus membuktikan yang ini, teorema ini, normal jika dananya jika itu ya. Berarti teoremanya itu kan mengatakan ini ya. H itu subgroup normal dari G jika dananya jika A, H, A inverse subset H untuk setiap A di G ya. Nah, bukti ke kanannya langsung kita gunakan teorema yang kemarin sifat 2 ya. Karena ini ekivalen, normal ekivalen dengan ini. Kalau sama dengan pasti subset ya. Nah, jadi yang ke kanan kita buktikan pakai itu. Bukti ke kanan itu H subgroup normal dari G jika A, H, A inverse sama dengan H untuk setiap A di G. Nah, ini implies ya kan, berarti implikasi ke kanan karena sama berarti subset ya. Berarti A, H, A inverse subset A. Nah, ini bukti yang ke kanannya sudah menggunakan sifat yang sudah ada. Nah, sekarang bukti ke kiri ya. Kalau kita punya ini, apakah hanya normal gitu ya. Jadi bukti ke kiri kita punya misalkan A, H, A inverse subset dari H untuk setiap A di G ya. Yang akan ditunjukkan H subgroup normal dari G ya. Kita menunjukkan ke kiri boleh menggunakan definisi misalnya ya. Jadi kita akan tunjukkan bahwa HA sama dengan AH ya, AH sama dengan A ya. Berarti di sini kita buktikan saling subset ya. Jadi kalau saya ambil X anggota AH ya. Nanti berarti kita bisa tulis X itu sama dengan A H1 misalnya ya. Untuk suatu H1 berada di H ya. Nah, ini nanti harus bisa dituliskan dalam bentuk H, unsur di H kali A ya toh. Nah, bagaimana mengubah ini? Nah, kita gunakan ini ya, strateginya. Berarti ini kita kalikan dengan A inverse ya toh ya. Jadi X dikalikan A inverse itu kan akan sama dengan A H1 A inverse. Betul? Ini adalah unsur A H A inverse. Padahal ini subset. Nah, loh ya. Jadi kesimpulannya adalah X A inverse anggota H. Sampai di situ paham ya? Nah, ini kan diketahui ini ya. Nah, berarti kita dapat tuliskan X A inverse sama dengan misalnya H2. Betul ya? Karena anggota H ya, untuk suatu
H2 di H. Jadi X akan sama dengan H2A. Ini anggota H. Ya. Ambil X di AH, ternyata X di HA. Jadi AH subset H. Ya. Analog saya kira nanti buktinya mirip yang HA subset dari AH. Jadi nanti mirip langkahnya. Jadi analog nanti akan diperoleh HA subset AH. Jadi AH sama dengan H. Ya. Nah, karena ini normal sama, padahal A-nya nanti bisa diambil sebarang. Jadi kita punya H adalah subgrup normal dari G, ya. Nah, jadi cukup dibuktikan subset saja, ya. Nah, biasanya kalau seperti ini tidak operasional, ya. Membuktikan bahwa A inverse subset dari H itu sama saja membuktikan H kecil A inverse anggota H untuk setiap. Betul ya? Nah, jadi yang ini maknanya, nah yang ini, kalau kita lihat maknanya, ya, itu akan sama dengan A inverse anggota H untuk setiap H di H, betul? Ya, ini kan sama dengan buktikan A inverse subset dari H, tuh. Nah, jadi nanti teorema berikutnya menyederhanakan penulisan ini, ya. Nanti yang lebih operasional, berarti kalau operasional kita tunjukkan ini, ya. Jadi makanya ini akan ekivalen juga dengan teorema berikutnya. Nah, itu. Jadi H itu normal jika A inverse anggota H untuk setiap A di G dan semua H di H, ya. Nah, itu. Biasanya yang terakhir ini yang paling operasional, yang sering kita pakai. Nah, ya. Nih. Jadi ini nggak perlu kita buktikan karena hanya menulis ulang ini kan, ya. Nah, menulis ulang teorema yang sebelumnya, ya. Ya. Nah, sekarang kita praktekkan salah satunya. Ambil grup yang populer. Masih ingat tentang GL dan SL? Nah, ya, GL2R saja. Apa GL2R? Ya, himpunan matriks 2x2, entry-nya real, terus syaratnya determinan tidak nol, ya, itu GL2R. SL2R? Determinan nol. Lengkap, yang lengkap. Matriks himpunan matriks 2x2, entry-nya real, determinannya 1, ya. Itu jangan dilupakan, itu sudah, ya. Itu contoh yang populer. Biasanya contoh itu kalau ada namanya itu populer, ya. Istilah GL, SN, DN, itu ya, UN, ya, ZN, itu adalah contoh-contoh grup yang punya nama, itu biasanya sering direcall untuk sebagai contoh, ya. Nah, kita ingat, ya, SL dan GL. Dulu sudah kita buktikan bahwa SL itu adalah subgrup dari GL, itu ya. Nah, waktu membahas subgrup, kita bisa menggunakan subgrup test, ya. Nah, itu sudah. Saya tulis ulang bahwa GL2R itu adalah himpunan matriks 2x2, saya tulis ABCD, ya. ABCD-nya berada di R. Kemudian syaratnya adalah determinan AD min BC tidak sama dengan 0, ya. Atau ekivalen dengan mengatakan matriks yang punya inverse, ya. Kemudian SL adalah himpunan matriks ABCD. Ini ABCD itu anggota R, kemudian AD min BC sama dengan 1. Nah, jadi kalau lihat dari definisinya itu kan SL itu pasti subset dari GL, ya, karena 1 pasti tidak 0, ya. Dulu sudah kita buktikan bahwa ini
SL 2R itu subgroup dari GL2R. Ya, ini sudah dibuktikan dulu waktu berdiskusi tentang subgroup. Kita bisa membuktikan itu pakai one step test atau two step test ya. Nah, sekarang akan kita tunjukkan bahwa ini adalah subgroup normal. Ya, subgroup normal. Nah, kita bisa menggunakan yang operasional teorema terakhir. Ambil unsur di G sebarang, berarti ambil di SL, di GL, ambil sembarang unsur di nah, ya. Jadi saya ambil misalkan apa? A itu anggota GL2R, kemudian B anggota dari SL sebarang ya. Nah, yang akan kita tunjukkan apa? A, B, A inverse anggota LL ya. Ini. Nah, itu ya. Bagaimana menunjukkan A, B, A inverse anggota SL? Lihat syaratnya. Syarat anggota SL adalah determinannya 1 ya. Apakah determinan dari A, B, A inverse itu 1? Yang penting gitu ya, hitung saja. Jadi kalau kita hitung determinan dari A, B, A inverse, gunakan sifat determinan sama dengan determinan A, determinan B, determinan A inverse. Determinan A, determinan B berapa? 1. Determinan A, 1/4. Betul? A inverse ya? Ya. Sudah, 1 lah ini. Nah, karena determinan A, B, A inverse 1, jadi A, B, A inverse anggota SL2R. Karena mengambil A di GL dan B di SL sebarang, terus ternyata ini jadi SL2R subgroup normal dari GL2R ya. Nanti sifat ini bisa juga di-generate menjadi GL2N ya, NR, SL, NR ya. Ngitungnya sama. Determinan. Sifat determinan itu kan nggak tergantung ukuran ya. Oke. Nah, ini berarti salah satu contoh. Jadi ini kalau kita buktikan dengan definisi susah. Ngitung semua koset kanan, koset kiri apakah sama ya itu. Karena nggak habis-habis kan unsurnya. Nah, tapi kalau untuk di S3, S4 itu karena hingga mungkin kita hitung satu-satu ya. Nah, itu. Kalau ini menggunakan sifat yang efektifnya ya, sifat. Jadi teorema terakhir ini. Ini sering disebut dengan normal subgroup test ya. Ya, kalau kita menyebutkan nama teoremanya biasanya kan nggak perlu state ya. Ya, Anda boleh menggunakan yang. Oke, sampai di sini ada yang perlu diklarifikasi. Nah, contohnya di buku banyak. Sudah dilihat? Contohnya banyak gitu ya. Ada beberapa contoh ya. Pak. Contoh 1, kalau contoh 1 cukup clear ya, jelas ya. Karena apel berarti komutatif ya. Kalau komutatif mesti HA sama dengan AH ya. Untuk setiap unsurnya, otomatis koset kanan sama dengan koset kiri ya. Jadi artinya kesimpulan ini kalau kita punya grup komutatif atau grup apel, pasti semua subgrupnya adalah normal ya. Contohnya Zn itu komutatif, berarti setiap subgrup dari Zn pasti normal ya. Terus UN
ya. Ya, itu adalah komutatif juga. Oke, baik. Contoh 1 saya kira cukup clear. Contoh 2, center. Nah, ini kalau contoh 2 sesuai dengan definisi center. Definisi center itu adalah unsur di grup yang komut dengan semua unsur di grupnya, ya toh? Nah, sesuai dengan definisi center pasti normal ya. Definisi center, itu masih ingat ya? Waktu berbicara ini muncul waktu berbicara subgroup. Iya. Jadi ZG itu center ya. ZG itu adalah A anggota G sedemikian hingga GA sama dengan AG untuk setiap G di G. Betul ya? Nah, sesuai dengan definisinya, berarti ZG pasti normal, gitu? Ya. Paham ya? Berarti unsur di ZG kalau dikalikan unsur di G, di kiri akan sama dengan kalau dikalikan di kanan, ya. Akibatnya ZG itu adalah center itu by definition ya, sesuai dengan definisi ZG. Sesuai dengan definisi ZG, ZG adalah subgroup normal ya dari G. Oke, baik. Itu adalah contoh kedua yang nggak perlu dibuktikan secara detail. Nah, contoh 3. Nah, ini contoh 3. Saya perbesar biar yang belakang kelihatan. Padahal cuma 2 sop. Satu ini imamnya ya, gitu. Kalau imamnya di kanan ini sholat mayit. Mayit laki-laki ya. Nah, dia lurus kepala. Oke. Nah, ini sebenarnya memperumum contoh kita tadi ya. Nah, ya contoh kita tadi kan A3. Nah, itu nanti bisa diperumum ke AN ya. Ya. Argumentasi sama dengan tadi ya. Karena AN itu ordernya adalah setengah, ya toh? Setengah dari N faktorial, ya toh? Berarti indeksnya 2. Nah, ya. Jadi sama dengan membuktikan A3 tadi ya, cuma diperumum saja. Argumentasi sama, ya toh? Karena AN itu anggotanya di separuh dari N faktorial. N faktorial itu kan order dari Sn ya. Berarti indeks ya. AN di Sn itu 2. Artinya apa? Banyaknya koset yang berbeda cuma 2. Kosetnya berarti AN sendiri dan Sn dikurangi AN yang memperumum tadi ya. Nah, akibatnya nanti koset yang dibangkitkan oleh unsur AN kan sama dengan AN. Yang dibangkitkan oleh unsur di luar AN ya koset satunya lagi yaitu Sn dikurangi AN. Akibatnya koset kanan akan sama dengan koset kiri. Kayak tadi ya. Seperti waktu kita melihat buktinya. Sudah hilang ya tadi ya. Yang sana tadi ya. Oke, ini contoh 3 memperumum contoh kita tadi yang di awal ya. Oke. Ya. Di DN kita ingat masih punya grup dihedral ya. DN anggotanya sebanyak 2N ya. Yang separuh adalah rotasi. Yang separuh refleksi, betul ya? Nah, ternyata yang bisa dibuktikan bahwa rotasi itu kan untuk subgroup. Dari itu normal. Hah? Lah ya. Ya, jadi rotasi itu kalau dikumpulkan akan jadi normal ya. Nah, itu Anda bisa membuktikan secara langsung ya. Bisa kan? Ya kenapa? Karena kalau unsur refleksi itu inverse-nya dirinya sendiri itu yang memudahkan ya toh. Nah, tetapi kalau diambil nggak semua rotasi pun bisa. Cara mengambilnya harus close ya, karena itu adalah subgroup hingga ya toh. Hingga itu yang penting kalau Anda mengambil,
Nah, sebagai contoh kalau di sini ada ilustrasinya ya. Di D8 ya. Nah, ini contoh. Nah, di D8. D8 harusnya rotasinya kan sebanyak 8. Tapi di situ cukup diambil 4. Nah, supaya close ya, lompatnya pas ya toh. Harusnya kan R0, R45, R90 dan seterusnya ya. Nah, diambil yang R0, R90, R180, R270. Kalau Anda tabelkan ini kan jadi close. Ya. Nah, itu berarti nanti membentuk subgroup. Jadi kalau dirotasi nggak harus semua diambil ya. Contohnya di D8 nggak harus 8 rotasi. Diambil 4 juga merupakan subgroup normal nanti ya. Nah, ya, tuh. Nanti bisa dibuktikan dengan menggunakan sifat boleh, dihitung dengan menggunakan definisi boleh ya. Nah, itu silakan. Nih. Kalau hingga sih dengan definisi mungkin ya. Nah, bahkan contoh 6 ini Anda bisa membuktikan bahwa HK isomorfik dengan D4 ya itu ya. K-nya adalah 2 unsur. Nah, kemudian HK itu pertanyaan kan belum tentu subgroup ya. Kalau H dan K masing-masing hanya subgroup ya. Kemarin sudah saya beri ilustrasi ya. Kalau saya ambil S3 hanya tadi yang identitas 12, K-nya diambil identitas 13. Itu H kali K tidak harus sebagai subgroup ya. Nah, itu. Itu soal yang tadi atau yang sebelumnya? Sebelumnya ya, waktu berbicara koset ya. Nah, tapi ini untuk memperjelas biar Anda juga nggak penasaran yang kemarin nggak bisa mengerjakan. Contohnya bisa diambil itu berarti HK belum tentu subgroup kalau H dan K sebagai syaratnya hanya sebagai subgroup saja. Nah, jadi kalau kita ambil kemarin ya. Nah, contoh. Jadi kalau Anda mau mengatakan tidak itu di matematik counter example ya, membuat contoh penyangkal ya. Ya. Jadi ya, kalau Anda ambil G-nya itu adalah S3, hanya adalah identitas 12, kemudian K adalah identitas dan 13 ya. Mengalihkan 2 himpunan itu berarti masing-masing unsur dikalikan gitu ya. Berarti ini karena hanya anggotanya 4, K-nya 4 berarti ada 4 kemungkinan perkalian ya. Jadi kalau kita hitung H kali K, identitas kali identitas, identitas kali 1, 3, 1, 3, 1, 2 dikalikan identitas. Berarti harus posisinya unsur H di kiri ya. Nah, ini berarti di kiri ini. Nah, sekarang ini berarti mengalihkannya ada 1, 2, 1, 3. Hasilnya apa ini? 1 ke 3, 3 ke 3, 3 ke 1, 1, 1, 3, 2 lah. 1, 3, 2. Nah, ini ya. Dengan menggunakan teorema Lagrange jelas ini bukan subgroup. Ya. Kalau subgroup ordernya harus membagi order grup. Padahal ini ordernya 4 tidak membagi 6. Nah, berarti kontraposisi dari teorema Lagrange ya. Nah, karena 4 tidak membagi 6 berarti HK bukan subgroup menurut teorema Lagrange itu ya. Jadi kalau Anda punya banyak teorema itu nggak harus semuanya dihitung ya. Nggak perlu dibuktikan pakai teorema subgroup test ya. Langsung digunakan teorema Lagrange. Karena order dari HK itu 4, order dari grupnya adalah 6, 4 tidak membagi 6, berarti HK bukan subgroup ya. Nah, ini HK bukan subgroup dari G ya. Nah, oke, ini contoh yang ya. Nah, tetapi di contoh di sini diberikan kalau hanya normal maka HK menjadi subgroup. Nah, itu kalau kemarin Anda ya. Nah, jadi contoh ilustrasi kalau hanya saya ambil A3, ini ya, normal kan? Jadi kalau contoh berikutnya, H, saya ambil A3, yaitu identitas 123, 132. Nah, ya. K-nya tetap misalnya yang ini ya. K-nya tetap saya ambil, yang ini identitas, kemudian 13.
Nah, cek kalikan ya. Nah, itu kan ya. Di situ hanya ada 3 unsur, K-nya 2 unsur, kemungkinannya ada mungkin 6. Tapi menurut teori yang sudah kita pelajari 6 itu bisa berbeda, bisa ada yang sama gitu ya. Tapi ini kita cek saja jadi berapa. Nah, kalau yang terakhir berarti H kali K, identitas kali identitas, identitas. Kemudian identitas kali 1, 3, 1, 3. Terus kemudian ini kali identitas 1, 2, 3. Kemudian ini kali ini 1 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 1 ya. Kemudian jadi kan ini di kiri ya, kan berarti dari 1, 3 toh. 1 ke 3, 3 ke 1. Nah, 2 ke 2, 2 ke 3 berarti 2, 3 toh. Nah, kemudian ini 1, 3, 2. Nah, saya yakin yang terakhir apa? 1, 2. Ya. Ya, kita coba hitung yang terakhir. Nah, ini sama dengan S3 sendiri kan? S3 ya pasti subgrup dari S3 ya. Nah, ya itu. Ini contoh hitungan ya. Berarti kalau hanya normal, H kali K menjadi subgrup ya. Ini adalah. Nah, buktinya bagaimana secara umum? Ini ada soal kan ya. Nah, contoh soal kan. Nah, ini ya. Example 5 ya. Jadi kalau hanya normal, nah, K-nya sembarang subgrup, HK adalah subgrup dari G. Nah, jadi G-nya grup, H itu subgrup normal dari G, K itu sembarang subgrup dari G, kesimpulannya adalah HK subgrup dari G, gitu ya. Jadi ada syarat bahwa hanya harus normal. Nah, Anda membuktikan HK subgroup boleh pakai two-step test atau one-step test ya. Walaupun one-step test harus dicek subset dan tidak kosong ya. Pertama, apakah HK subset dari G? Ya, sesuai dengan definisinya. Kan kita punya H kali K itu pasti unsur di G untuk setiap H di H dan K di K, ya kan? Dari sini berarti H, K itu subset dari G. Ya, itu ya. Terus yang kedua, nah, identitas itu anggota H, identitas juga anggota K. Itu ya, karena subgroup. Jadi, identitas itu yang sama dengan identitas kali identitas anggota H, K. Betul ya? Jadi HK tidak kosong. Ya. Jadi syarat kedua. Nah, sekarang baru sifat intinya ya. Ambil unsur di HK, 2 unsur, kita buktikan misalnya X dan Y di HK, buktikan X, Y inverse masuk di HK. Yang ketiga, kalau saya ambil X, Y berada di HK. Yang akan ditunjukkan X, Y inverse berada di HK. Ini ya prosedurnya ya. Nah, karena kita ambil X dan Y di HK, berarti dapat ditulis ya. Tulis X itu sama dengan misalnya H1, K1, dan Y sama dengan H2, K2. Untuk suatu H1, H2 di H, dan K1, K2 di K, ya. Ya, paham ya ini ya. Nah, sekarang kita hitung.
X, Y, inverse. Ya. Berarti H1, K1, H2, K2, inverse. Akan sama dengan H1, K1, K2 inverse, H2 inverse. Nah, ini saya kelompokkan. H1 ini adalah K1, K2 inverse. Saya lihatkan H2 inverse. Ini saya kurung sendiri. Nah, betul ya? Sekarang lihat ini. Ini anggota K1, K2 inverse H, betul ya? Yang ini, lihat ini, yang dalam kurung ini anggota K1, K2 inverse H, betul ya? Saya beri tanda. Paham ya? Nah, karena hanya itu normal, berarti ini sama dengan H kali ini kan? Ya, saya tulis gini. Ya. Nah, ini keterangan aja. Karena H itu subgrup normal dari G, maka kita punya ini. K1, K2 inverse H sama dengan H K1, K2 inverse. Paham ya sini ya? Kan AH sama dengan HA untuk setiap A di G ya. Ini keterangan biar nggak ruwet, saya ganti warna yang beda aja ya. Yang ini tadi yang saya tandai ya, warnanya beda. Yang ini ya. Nah, ini saya beri tanda kurung. Itu adalah anggota K1, K2 inverse H. Nah, itu ya. Jadi kita bisa tuliskan K1, K2 inverse H2 inverse ya. Nah, ini sebagai H3, K1, K2 inverse untuk suatu H3 di H. Paham ya sampai sini ya? Ya, karena kita punya ini kali H sama dengan H kali ini. Tapi cuma unsur pengalian kan nggak harus sama ya toh? Bisa unsur yang berbeda. Oke, dari situ tinggal masukkan aja ke perhitungan yang di atasnya. Jadi XY inverse sekarang saya tulis ulang. XY inverse. Nah, ini tadi kan sama dengan ini. Yang ini sih ganti, ya toh? Ganti ini. Berarti akan sama dengan H1 yang di dalam kurung saya ganti dengan H3 K1 K2 inverse ya. Jadi ini menjadi H1 H3 K1 K2 inverse. Ini anggota H, yang ini anggota K. Berarti anggota HK. Ini keterangannya, yang kurung pertama anggota H, yang kurung kedua anggota K ya. Jadi ambil dua unsur tadi sembarang di HK, ternyata X, Y inverse-nya berada di HK. Nah, menurut one step test subgroup, one step subgroup test ya, one step subgroup test theorem. Nah, itu ya nama lengkapnya, one step subgroup test theorem. Teori uji subgroup satu langkah gitu ya. Nah, itu kalau dibaca di belakang kan bahasa Inggrisnya. Nah, itu. Jadi menurut one step subgroup test theorem.
OSSTT ya, bukan OST. Kalau OST soundtrack. S-nya 2. OSSTT menurut adalah kita punya HK subgroup dari G ya. Nah, itu. Berarti ini nanti Anda boleh pakai secara umum kalau Anda punya hanya subgroup normal, K-nya sembarang subgroup, HK pasti subgroup ya. Tuh. Tapi kalau nggak ada syarat normal belum tentu, tadi ada contohnya ya. Oke. Nah, yang nomor 7, contoh 7. Nah, ini nanti banyaknya anggota dari G, H, G inverse sama dengan banyaknya anggota H. Kalau G-nya finite ya. Masih ingat inner automorphism definisinya apa? PG itu kan automorfisme itu berarti dari G ke G ya. Automorfisme, ingat, isomorfisme dari G ke G disebut automorfisme G ya. Nah, inner itu salah satu contoh automorfisme yang spesial ya. Definisinya karena khusus ya. Inner itu ya. Nah, jadi di situ kalau inner ya berarti PG. Nah, PG itu berarti kita punya G itu grup, G anggota G ya. Tuh ya berarti nah, kita apa definisi PG? Itu adalah dari G ke G. Nah, kita punya PGX apa? Nah, adalah G, X, G inverse untuk semua X di G ya. Tuh ya definisinya. Anda bisa menunjukkan bahwa itu adalah suatu isomorfisme. Bisa? Satu-satu pada preserve. Ya. Ada yang mau coba membuktikan 3 sifat itu? Nah, ini kalau dulu sudah baca ya harusnya bisa ya. Jadi inner ini salah satu contoh automorfisme ya. Berarti kita tunjukkan bahwa dia satu-satu, pada, dan preserve. Kalau satu-satu berarti kan kita punya PGX sama dengan PGY, tunjukkan X sama dengan Y ya. Kalau satu-satu, yang pertama PG11. Nah, kalau satu-satu berarti kita berangkat PGX sama dengan PGY, betul ya? Nanti harus tunjukkan X sama dengan Y. Akibat ini sesuai dengan definisi apa ini? G, X, G inverse. Yang kanan G, Y, G inverse. Selesai dengan konstelasi saja kan X sama dengan Y itu. Nah, jadi di sini X sama dengan Y ya. Konstelasi. Berarti berangkat dari nilai fungsi sama, unsurnya sama, berarti dia satu. Pada. Kalau pada, nah saya ambil misalnya A di G. G ini yang maksudnya kodomain ya. Kodomain. Harus ditunjukkan ada B di domain. Nah, bagaimana cara mencapai? Nah, ya. Berarti akalannya gini. Nanti kan harus ada B, kalau dikalikan dengan G dan G inverse di kanan harus kembali ke A toh. Nah, caranya ini. Jadi A dikalikan dengan G inverse di kiri dan dikalikan G di kanan, ini tetap anggota G, betul? Nah, ini anggota G karena G-nya grup. Nah, ini anggota G. Nah, sebut saja ini adalah B. Betul ya? Nah, berarti ini kita anggap anggota G tapi berada di domain, betul? Nah, gitu ya. Nah, terus PGB nah akan sama dengan G
B G inverse. Betul ya, sesuai dengan definisi. Padahal B-nya ini. Jadi G inverse A G inverse. Nah, ini kan sama dengan A toh. Nah, berarti untuk sembarang A di kodomain, ada B di domain, sehingga petanya sama dengan A. Ya udah, pada toh. Nah, itu sesuai dengan definisi. Jadi PG pada. Ini saya bantu membuktikan, kan gak yakin semuanya sudah mencoba kemarin. Nanti kalau tidak bisa tetap dibiarkan tidak bisa, nanti sampai belakang nggak bisa. Nah, yang terakhir syarat ketiga dia harus preserve operation ya. Nah, jadi kalau diambil dua unsur sebarang, apakah peta dari hasil operasi sama dengan operasi dari peta gitu ya. Nah, kalau saya ambil misalnya X dan Y itu berada di G, ini sebagai domain ya. Nah, sekarang P G X Y sesuai dengan definisi G X Y G inverse. Caranya diakalinya di tengah dikalikan identitas di sela-selanya ya. Ini bisa kita tulis sebagai G X yang di sini sisi P G inverse G. Itu ada strategi ya. Nah, ini Y G inverse. Jadi kalau kita kelompokkan G X G inverse, G Y G inverse ya. Nah, ya yang ini kan P G X, yang ini P G Y. Oke, jadi preserve. Jadi dengan gunakan 1, 2, 3, akhirnya PG suatu isomorfisme ya. Nah, karena isomorfisme dari G ke G, itu disebut automorfisme. Yang ini disebut dengan inner. Nah, sekarang untuk melihat ini, sekarang PG itu direstriksi pada H. Restriksi, maksudnya restriksi ya, dibatasi ya. Jadi kalau kita punya pemetaan, terus kita punya himpunan bagian, nah pemetaan yang mulai pada pada himpunan semula bisa dibatasi pada himpunan bagian, itu namanya restriksi ya. Kalau diekspan ya ekspansi ya, diperluas ya. Jadi biasanya juga kita punya definisi pemetaan pada suatu himpunan, kita perluas pada himpunan yang lebih besar itu ya. Nah, ini restriksi. Berarti nanti kita bisa mandang PG tadi dibatasi pada H lo ya. Berarti sekarang kita pandang domainnya menjadi H. Tapi kodomainnya kita nggak tahu, harusnya G dulu gitu ya. Nah, ini mula-mula kita anggap sebagai G tetap semula. Nah, akan kita lihat bahwa ternyata nanti kodomainnya adalah G, H, G inverse gitu ya. Nah, jadi nanti ini bisa dipandang nanti sebagai pemetaan dari H ke G, H, G inverse ya. Nah, caranya cukup dilihat saja. Untuk sembarang unsur di H ya, unsur di H petanya kan G, H, G inverse ya. Jadi nanti gini. Kalau saya punya H di H, nah itu berarti domainnya kan H ya. Jadi P G H itu akan sama dengan G H G inverse. Nah, ini padahal unsur di G H G inverse. Nah, akhirnya restriksi ini bisa kita pandang pemetaan dari H ke G H G inverse gitu ya. Nah, gitu. Jadi akhirnya restriksi itu nah, jadi sekarang kita punya PG dibatasi pada H itu sebenarnya adalah dari H ke G H G inverse. Nah, ini bisa ditunjukkan bahwa ini tetap satu-satu dan pada ya, jangan salah seperti tadi ya. Nah, kalau satu-satu pada berarti nah, banyaknya anggota kan sama toh. Jadi dengan cara yang seperti tadi, nanti ini adalah satu-satu dan pada. Nah, kalau ini berarti jadi nanti ini banyaknya anggota di kiri sama dengan banyaknya anggota kanan ya.
Ya, membuktikannya sama dengan tadi ya, waktu semula ya, satu padanya. Nah, akhirnya kita punya bahwa G inverse itu anggotanya, banyaknya anggota sama dengan banyaknya anggota H ya. Ya, kalau membuktikan tidak normal ya bukan subset gitu ya. Nah, dikonstruksi ini sudah tentu membuktikan tidak. Baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Nah, Anda bisa mengecek lebih jauh ya. Ini kaitannya dengan kuliah pekan depan. Kalau Anda punya koset kanan dan koset kanan yang dua koset kanan yang hasil penghitungan yang dulu itu, kalau dikalikan belum tentu koset hasilnya. Paham maksud Spiri? Nah, saya coba lihat hitungannya yang koset dulu ya, mana koset. Nah, dulu ya. Kita ngitung koset kanan boleh, koset kiri boleh. Nah, ini ya. Misalnya Anda ngitung H13 dikalikan dengan H23 gitu ya. Nah, itu ya. Nah. Ini ilustrasi untuk pertemuan berikutnya ya. Biar nanti kebayang berikutnya apa gitu ya. Kita ambil dua koset. Jadi ini meneruskan mengalihkan dua himpunan tadi kan. Subgrup dikalikan subgrup berarti kan kita bisa pandang himpunan dikalikan himpunan. Nah, koset kan juga himpunan. Berarti kalau kita lihat di sini dulu dari penghitungan H13 itu isinya adalah 13 berapa itu 13 132. Biar tidak ngitung ulang, saya pakai itu. Kemudian H23. H23 23 123. Nah, sekarang coba dua koset ini dikalikan ya. Yaitu H13 sebagai himpunan saya kalikan dengan H23. Berarti ini kali ini ya. Berarti ini kali ini ya. 1 ke 1 1 ke 3 berarti 13 bentar ya. Terus 3 ke 2 2 ke 2 1 3 2 ya. Terus ini kali ini 1 ke 2. Nah, 2 ke 3, nah 1 2 toh. Terus sekarang ini kali ini 1 ke 1 1 ke 3 3 ke 2 2 ke 1 1 3 ya. Terus ini kali ini 1 ke 2 2 ke 1 1 ke 1 2 ke 3 3 ke 2 2 ke 2 terus 3 ke 1 1 ke 3 identitas. Betul? Nah, tapi cuma ini bukan merupakan koset kanan ya. Tidak merupakan salah satu di antara koset kanan ya. Jadi kesimpulan kita koset kanan kali koset kanan hasilnya belum tentu koset kanan. Nah, itu ya. Nah, itu nanti kalau kita bekerja dengan subgrup normal, nah, koset kanan kali koset kanan hasilnya juga merupakan koset kanan. Padahal kalau normal juga koset kanan sama dengan koset kiri. Berarti kalau kita kumpulkan himpunan semua koset kanan ya sama aja himpunan koset kiri. Padahal kalau dikalikan koset kanan hasilnya juga merupakan koset kanan. Artinya apa? Kita punya himpunan koset kanan, kemudian kita beri operasi kali koset, ternyata hasilnya close. Betul? Nah, ya toh?
ada potensi menjadi grup. Ada potensi loh ya, belum tentu ya. Kalau sudah tidak close, ya nggak bisa diteruskan kan ya. Nah, jadi kalau kita punya subgroup normal, nanti dapat ditunjukkan hasil kali koset kanan dengan koset kanan juga merupakan koset kanan. Berarti nanti, padahal koset kanan dan koset kiri sama kalau normal ya. Berarti kalau kita himpun semua koset, ya sama aja koset kanan atau koset kiri, kita beri operasi kali koset, berpotensi menjadi grup. Itu nanti menjadi topik kita pekan depan. Itu nanti yang disebut grup faktor, ya, atau grup pembagian, ya. Nah, jadi ini adalah mengkonstruksi grup baru berdasarkan grup dan subgrup normal. Yang anggotanya adalah koset. Nah, itu ya. Tuh, ke depan. Nah, ini nanti Anda bisa mulai membaca, ya. Itu tetap satu chapter dengan ini ya. Dengan subgrup normal. Bagian berikutnya. Nanti gunanya apa gitu ya. Nah, berikutnya berarti sekarang pertemuan berapa sih? 12. Jadi pertemuan ke-13 grup faktor, ke-14 itu berbicara homomorfisme. Homomorfisme itu berarti memperumum isomorfisme. Jadi homomorfisme itu adalah isomorfisme yang tidak harus satu-satu dan pada ya. Kita pertaruhkan sifat preserve-nya saja, itu adalah homomorfisme. Dan pertemuan ke-16 adalah menghubungkan antara konsep homomorfisme dan grup faktor. Ketemu yang disebut teorema isomorfisme. Ya, itu puncaknya ya. Nah, terus pertemuan 16 UAS ya. Ya, kuliah berarti 3 kali lagi, 1 kali UAS ya. Ya. Terus jangan lupa projectnya ya. Waktunya tinggal sedikit ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, jadi planning kita sudah jelas ya, sampai pertemuan ke-15 nanti sudah direncanakan dengan baik ya. Kalau memang tidak ada, ya cukup kuliah kita ya. Ya sesekali dikurang sedikit gitu ya. Kemarin kan mesti terburu-buru gitu ya. Nah, sekarang iramanya agak ya. Ya karena Anda nggak banyak pertanyaan jadi lancar. Mudah-mudahan lancar ini positif ya. Karena paham ya. Bukan nggak bertanya karena blas nggak tahu ya. Nah, orang tidak bertanya itu 2 kemungkinan. Nggak kebayang sama sekali, atau memang sudah paham ya. Nah, biasanya kalau di tengah-tengah, remeng-remeng itu sering banyak pertanyaan gitu ya. Nah, mudah-mudahan yang kesimpulan yang baik ya. Artinya Anda tidak bertanya sudah paham ya. Oke, saya kira cukup. Kita ketemu lagi Kamis pekan depan dengan topik grup faktor ya. Atau quotient group. Oke, tetap semangat ya. Nah, pakai filosofi sprinter ya. Lari atau renang gitu ya, atau lomba apa saja biasanya, atau racing gitu ya, menjelang finish harus dipercepat ya, biar tidak tersusul dengan kemalasan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.